Saya kemarin ketemu dokter. Ya bukan saya merecehkan, bukan, tapi ya diabetes belum sembuh, kencing manis belum sembuh, sama kan, darah tinggi belum sembuh, apalagi autoimun nggak bisa sembuh, udah gitu aja. Sekian banyak tumbuhan di muka bumi ini, kayak nggak ada satupun yang bisa dipakai buat ngobatin dan nyembuhin. Ya bahasa dipakai ya bahasa terkontrol, oke lah. Ya. Jadi akhirnya apa? Makanya kemarin kalau Anda yang lihat live saya hari Ahad apa Sabtu kemarin itu dengan seorang bapak-bapak itu tuh pelajarannya banyak sekali. Awalnya beratnya 115 si bapak itu. Istrinya nggak bisa hamil, setiap hamil gugur, ternyata autoimun. Yang bapak saya pakai baju kuning itu kan kalau ada lihat. Terus dia ngobatin istrinya yang autoimun, dan standar lah ketika bicara tentang teori kedokteran sekarang gitu kan, ya nggak bisa sembuh lah, apalah ini segala macam, dan harus minum obat seumur hidup seterusnya. Dia pun juga sama, apalagi dengan berat 115 kg itu, ya jalan sebentar udah ngap-ngap. Bapak Ibu tahu dia ngobatin dirinya pakai apa? Sampai akhirnya dibilang semua medical check up dia itu merah semua, nggak ada yang hitam. Kolesterol merah, asam urat merah, ini merah, itu merah, semua merah. Ngobatinnya pakai apa coba? Oh. Ngobatinnya pakai jalan kaki. Jalan kaki. Setengah jam sehari jalan kaki dia. Subhanallah. Sampai sekarang berat badan itu 80-an something lah. Sudah ikut half marathon. Half marathon. Badan lu sterak banget sekarang. Modal itu yang pertama. Maka kan disuruh bergerak sebenarnya kita tuh. Jangan mager. Mager tuh setan. Mager setan, baper setan. Itu kerjaan setan semua. Dikit-dikit baper, apalah cerita hidup kayak begitu terus. Itu yang pertama. Dia nonton lah kan, saya seneng aja gitu kan. Ustadz dia bilang, dok makasih ya, dia bilang resep-resepnya mana sih pun udah tahu. Video di YouTube kan mungkin ratusan kali itu, yang di share orang tanpa keterangan pun ribuan kan. Saya cuman, nah ini sih ilmunya lagi, ninggalin 3 atau 4 hal doang. Dia bilang, saya perbaiki makanan, saya stop gula pasir, saya stop tepung terigu, saya stop minyak goreng, sama saya stop santan. Itu doang. Sempat ikut program diet apa gitu Pak? Enggak, dia bilang itu aja. Tiap hari jalan konsisten 7 bulan. Jadi selama 7 bulan itu turun berat badannya. Turun sejadinya dia makin sehat badannya gitu doang. Jadi makan dijaga ya makan dijaga. Istrinya melakukan hal yang sama. Akhirnya yang terjadi apa? Subhanallah. Mulai jadi hamil, bisa hamil, anak sekarang udah 2, modal jalan doang. Coba. Makanya saya bilang, siapa yang bilang hidup sehat itu mahal? Siapa yang bilang? Terus apa minum? Ya akhirnya kan dia cerita lah gitu kan, dia lihat video saya, kata beliau kan, minumlah rimpang-rimpangan itu. Istrinya minum, dia minum. Istrinya tuh sekarang bisa sampai sudah mulai 30 kilo larinya, jalannya. Sehat sekali, ya, masya Allah. Dari awalnya dibilang autoimun nggak bisa sembuh, seterusnya. Ya, makanya Islam itu, ya kita itu ketika diciptakan Allah di dunia itu sekalian, ya, maka mustahil kalau seandainya kita itu tidak diberi perangkat untuk menjaga kesehatan kita, mustahil. Iya kan? Cuman kita akhirnya karena jahilnya kita, soknya kita, menyerahkan urusan kesehatan kita ini bukan kepada Allah, bukan kepada Al-Quran, bukan kepada tuntunan syariat. Gitu. Dia cerita satu lagi tuh, waktu Ramadan dia bilang, cerita apa? Istrinya tuh sakit autoimunnya tuh cukup berat menurut saya. Jadi kulitnya itu sering biru-biru lebam, masalah trombosit, agregasi trombosit gitu-gitulah.
hiperagregasi trombosit, dan itu pun lagi-lagi jawabannya nggak bisa sembuh. Sembuhnya tadi dengan apa? Hanya 30 menit sehari, tapi konsisten, tidak pernah lewat setiap hari. Tidak makan ini, tidak makan itu, saudara, rimpang-rimpangan. Dia bilang berarti 10.000 udah berlimpah ruah dong. Kalau modal beli jahe, kunyit, serai berlimpah ruah, dia bilang. Modal itu doang, dia bilang. Gitu. Jadi yang menariknya apa? Menariknya dia cerita Ramadan. Jadi ada upper, dia bilang ada lower. Nah, ketika di Ramadan itu dia punya lab hasil apa di dimer atau apalah, saya lupa itu dia cerita itu normal semua, turun normal tanpa intervensi apapun. Muncul lagi satu kaidah kan, tadi saya bilang Allah memberikan kita perangkat untuk sehat. Perangkat pertamanya adalah kita sebut dengan syariat itu sendiri, syariat. Maka seluruh syariat dalam agama yang mulia ini semuanya wallah menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban. Baik, kurang sehat apa? Sholat. Sholat itu Masya Allah, ya, itu ibadah yang paling awal diperiksa. Kurang sehat apa? Apalagi puasa. Gitu aja. Makanya bahkan sampai Nabi menjelaskan bahwa sholat malam itu, kata Nabi SAW, itu bisa mengusir penyakit, kata Nabi SAW. Mengusir penyakit. Berarti sholat malam itu tools nggak? Tanda kutip tools. Jadi kalau Anda mau, sekarang kan lagi musim-musim glowing segala macam. Ya kan? Nabi udah bilang orang yang sholat malam itu, kata Nabi SAW, wajahnya bercahaya. Glowing kan? Nanti saya jelaskan versi lain supaya glowing tanpa sholat malam apa, banyak. Ya, banyak. Karena glowing itu cuma butuh kolagen kan. Kolagen itu dapatnya dari mana? Banyak. Nih, kolagen, sumber kolagen. Tulang, sapi, kambing, ceker ayam, ya. Cangkangnya telur, itu semua kolagen. Kemudian disebutnya itu cartilage. Cartilage itu kayak bagian yang kayak dengkul gitu. Jadi kikil itu bagus sebenarnya. Ya. Nah, santan itu jangan masalah kan. Tapi kikilnya oke buat kolagen itu. Nah, paling kemarin ada ibu-ibu nih. Mungkin di sini kan atau wanita ya, perempuan tuh ibu sekalian yang mempertahankan elastisitas tulang, elastisitas otot dan sendi mereka dan kekuatan tulangnya mereka itu adalah estrogen, hormon wanita. Nah, 40 tahun dia turun tuh, ya kan, turun. Bagaimana caranya supaya dia tetap stabil dan tubuhnya itu tidak sakit-sakitan? Karena biasanya sudah kayak gitu tuh tulang pasti akan ngomel, dengkul tulang. Caranya banyak. Cara tanpa apapun adalah latihan beban. Latihan beban. Beban kehidupan, beban suami, beban istri, beban sendirilah. Ya, push up itu kan beban. Kalau Anda punya di rumah barbel, ini juga ini beban. Tapi ngerjainnya 100. Kan pegel juga tuh. Tapi ngerjainnya pun ada ilmunya. Bukan gini, bukan. Tarik, buang, gitu. Buang. Ada main nafas. Itu latihan beban. Apalagi gerakan misalkan, contoh squat, latihan beban. Push up, plank, squat, gitu-gitu lah. Ya. Kalau mau yang pakai sesuatu bahan, nah tadi tuh tulang-tulangan tadi tuh. Makanya kemarin ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih, anaknya ibu-ibu. Anaknya ibu-ibu tuh konsul ke saya beberapa waktu lalu lah, saya udah lupa juga. Dia cerita ibunya yang dengkulnya sakit, ya, jalannya susah segala macam gitu kan. Lambungnya bermasalah. Saya bilang minum aja, saya bilang bone broth, kaldu tulang itu.
kaldu tulang. Tulang apa? Ya terserah lah, tulang sapi boleh, tulang kambing boleh, tapi sapi boleh, kambing boleh, tapi kalau dia mau keluar si kolagennya itu, Anda harus rebus dengan api kecil minimal 8 jam. Kenapa wow? Biasa aja. Mikirnya gas habis gitu kan. Apinya kecil, nanti gas habis beli lagi lah. Apa masalahnya? Kalau nggak ada gas lagi pakai kayu. Hidup kenapa dipersulit? 8 jam. Mau ideal, mau lebih bagus lagi 16. Pakai api kecil. Sudah? Nah, kalau sudah diam dulu. Sepertinya banyak anak-anak TK di sini yang butuh panduan cara menghadiri kelas, ya. Nah itu kan asik, diem gitu, tenang. Diminumnya 100 cc sehari. Terus ya kambingnya berapa? Saya pernah beli kapan hari itu, nyobain di kota wisata, kan ada pasar modern itu kan. Beli situ kaki kambing aja saya beli. Kemudian saya kasih air, ya kambing mungkin 1-2 kilo lah ya, kasih air secukupnya lah. Yang penting dia bisa tenggelam di situ. Ya kasih bumbu-bumbu lah, bawang merah, bawang putih segala macam. Jadilah di benda itu kan jadi agak kayak berminyak gitu kan. Itu kan bukan minyaknya sebenarnya, tapi itu kolagennya lah kurang lebih gitu. Nah, itu minum tiap hari 100 cc. Nanti kalau nggak habis dimasukin kulkas saja. Tapi ada tapinya, ada ilmunya lagi tuh. Kolagen itu sintesisnya dia akan sangat baik kalau dia ketemu dengan dua benda ini. Yang pertama vitamin C, yang kedua kuper. Kurang pergaulan. Kuper COOPER, zaman dulu tabel kimia unsur periodik itu loh, tembaga. Berarti kita makannya sama tembaga? Ya bukan juga. Jadi nanti setelah mau masaknya bareng sama hati boleh, karena hati itu sumber kuper. Ya. Jadi dimasak sama hati, atau nanti hatinya dipisahkan, nanti kuahnya itu campurin hati. Nah, tapi vitamin C-nya mau dapat dari mana? Cabai atau black pepper, lada hitam. Gitu. Ya, jadi waktu masaknya itu, ya waktu Anda masak itu tuh masukin di situ lada hitam, masukin situ cabai yang gak usah pedes-pedes, ngambil vitamin C-nya aja. Tapi cabai itu memang semakin pedes semakin tinggi vitamin C-nya. Tapi zaman sekarang tenang aja, karena kan peradaban pertanian kita kan sudah rusak, ya kan? Jadi Anda makan cabai 10, insya Allah tidak akan pedas. Karena cabai kita, coba lihat cabai sekarang, nggak pedes, nggak ada pedes-pedesnya. Cabai nggak ada pedes-pedesnya, bunga nggak ada wangi-wanginya, ngupas jeruk nggak ada aroma-aromanya. Udah gitu karena kita orang kota gitu kan, nyarilah buah yang seedless biar kekotaan. Anggur tanpa biji, semangka tanpa biji, nanti ke depan durian tanpa biji. Saking modern. Nah, kalau saya kalau beli pisang, mana mau saya beli pisang yang pisang perawatan, yang datang ke klinik kecantikan. Apa maksudnya? Bukan, saya nggak sebut merek. Pisang yang kinclong banget gitu loh. Kayak dia rutin perawatan tiap bulan sekali gitu loh. Datang ke klinik apa gitu kan, klinik kecantikan untuk mempercantik dirinya, untuk disajikan kepada orang-orang kota seperti kita. Gak mau sih. Saya akan cari pisang yang apa? Ada item-itemnya, ada jamur-jamurnya sedikit, bukan jamur sih, kayak ada kutu-kutu tapi dalamnya bagus. Nah, itu bisa kampung, ya kan? Dia nggak rapi kayak begitu, tapi ada bijinya, gitu. Itu makan.
Ya, maksudnya cari pisang. Ini jadi banyak caranya sebenarnya, terus sekalian ya. Nah, berarti kesimpulan pertama ya tentang bagaimana kita menjaga sehat dalam syariat ini, maka kesimpulan pertama adalah patuhi aja syariat. Patuhi dan ikutin secara seoptimal-optimalnya kita. Ya. Contoh lainnya apa? Tidur. Tidur itu dalam Islam diatur nggak? Apa buktinya? Apa ayat tentang tidur? Ayo. Apa? Kenapa lihat kanan kiri? Apa ayat tentang tidur? Apa ayat yang Allah itu memerintahkan kita bangun, kita tidur, seterusnya? Ada nggak? Apa pura-pura mikir aja dulu. Pura-pura mikir. Nanti lama-lama bilang wallahu a'lam bishawab gitu kan. Jadi apapun pertanyaannya, wallahu a'lam bishawab. Apa ayatnya? Ayat tentang kapan bangun. Itu di juz 30 kan ada, Bapak. Apalagi bukan itu. Gimana mau bahas ini? Saya baca kitab, ada satu kitab ngomongin tidur 300 halaman. Ngomongin tidur. Saya ajak mikir tentang tidur dikit mau. Oke. Biar pinter gitu ya. Kan begini, orang mati itu kan ruhnya diangkat, nggak dibalik lagi ke jasad. Oke? Terus dia mati kan, jantung masih kerja nggak? Nggak lah kalau mati. Paru-paru kembang kempis nggak? Nggak, selesai mati. Ruhnya diangkat. Nah saya tanya sekarang, orang tidur tuh ruhnya diangkat nggak? Iya kan? Allah genggam. Kan bahasa hadisnya gitu kan? Orang tidur itu ruhnya Allah genggam. Kalau belum ajalnya Allah balikin. Tapi kenapa jantung kita bekerja? Ayo. Kenapa jantung bekerja? Semua sistem masih bekerja. Kita masih bernafas, jantung bekerja. Coba kenapa? Padahal ruhnya diangkat. Ya kalau jawaban sederhana, ya karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah diskusi lah kali itu. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Subhanallah. Surat apa itu? Bangunnya ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Bangun kan? Itu ayat tentang bangun tidur enggak? Bangun tidur lah. Buat siapa? Buat Nabi ya, buat kita ya. Jadi kapan bangun yang terbaik? Sepertiga malam. Bukan nonton bola. Boleh nggak? Boleh, nggak dilarang. Jadi tidurnya kapan? Ada nggak keterangan di Quran tentang bagaimana cara tidur? Atau kapan waktu tidur? Kayaknya sih nggak ada. Cuman Allah katakan wa ja'alna laila apa? Wa ja'alna laila libasa. Libas itu apa? Pakaian kan? Jadi kapan tidur? Nabi ngasih panduan. Nah ini lihat, Anda kerjakan saja ini, banyak masalah kesehatan hilang. Subhanallah, wallah, benerin tidur. Berarti ada kepanduan dan tuntunan dalam syariat untuk tidur ada. Quran ngomong begini, Nabi nyontohin begini, pasti ketemu tuh. Maka Nabi kita alaihissalam mencontohkan tidur atau memberikan petunjuk pedoman kepada kita tentang cara tidur yang baik. Sekarang saya tanya, Nabi itu tidurnya sehari berapa kali? Coba, Nabi jawab. Berapa kali? Kapan saja tidurnya Nabi? Nabi itu tidurnya kapan? Wah, tunjuk tangan, ngomong. Berani gitu. Kapan Nabi tidur? Oh, di jam 10, udahlah, jangan lama. Nabi itu tidur
Kapan Nabi nggak mau tidur? Kapan Nabi tidur? Nabi akan tidur siang. Ya, Nabi akan tidur yang kita sebut dengan tidur siang itu, qailullah itu loh. Tidur. Nabi tidak menyukai tidur habis asar. Nabi tidak menyukai tidur habis subuh. Kan? Terus Nabi tidurnya Nabi itu rata-rata ba'da Isya. Ada Isya tidurnya. Nanti malam Nabi sholat tuh sepertiga malam. Nah sekarang hitung sepertiga malamnya kita itu jam berapa. Nah itu kan, itu Nabi bangun bukan tidur. Nah Nabinya tidur kita bangun, Nabinya bangun kita tidur. Berantakan urusan kita. Terus nanti sholat Nabi kan terus menjelang subuh. Azanlah sahabat. Siapa yang azan? Ada dua muazzinnya Nabi. Ya Bilal, satu lagi siapa? Umar bin Khattab. Nah itu Ustaz saya sampaikan. Nah, Ustaz jangan bocorin apa, biar cepat. Terus Nabi waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu azan, beliau tidur. Istirahat. Itu tidur terbaik juga itu. Sekitar setengah jam menjelang azan subuh. Itu the best tidur itu. Jadi misalkan subuh 4:30 tuh. Jam 4 itu kalau mungkin bahasa kita tuh si Abdullah bin Maktum ini azan. Nah, itu Nabi tidur tuh. Azan untuk apa? Membangunkan, mempersiapkan untuk sholat subuh. Wah, bagus juga ya kalau saya jam 4 kurang 5 bangun, kemudian sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, habis itu saya tidur jam 4 sampai setengah 5. Pelit bener jadi orang gitu ya. Sama Allah aja masih berhitung-hitung. Gitu. Tidur kan nanti kan? Gitu. Jadi berapa kali itu ada 3 kan? Tidur. Maka benerin tidur atau tidur yang bermasalah, Anda buka literasinya deh. Anda buka literasinya, ibu bapak sekalian buka literasinya. Tidur yang bermasalah itu mereka sebutkan dalam penelitian-penelitian, dia bilang tuh associated with cancer, berhubungan dengan insidensi tumbuhnya kanker gara-gara kurang tidur. Yang pertama. Yang kedua apa? Kurang tidur itu akan berasosiasi dengan naiknya berat badan. Gitu. Banyak ceritanya. Kalau sudah perintah secara syariat itu dilanggar, maka pasti akan menderita ini. Ketika Rasulullah bilang begini, la taqdab walakal jannah, kan gitu kan. Saya tuh sampai detik ini di handphone saya ini saya belum pernah menggunakan emoticon marah, itu belum pernah. Saya pernah. Karena buat saya nggak nyaman. Baik saya ngetik nulis itu atau ngirim ke orang, nauzubillah min dzalik, nggak pernah. Karena dia ini juga wala bagaimanapun WhatsApp itu ada emosi kan. Kita kadang-kadang baca WhatsApp kalau nggak kuat hati kan, yang nggak sesuai itu kan emosi juga gitu kan. Makanya saya hati-hati banget untuk menggunakan emo-emo itu. Bahkan sekedar tanda seru saja nggak pernah saya pakai. Kalau ngomong sama orang tuh lebih dari 1 tanda seru nggak pernah. Maksimal 1 aja ngapain. Itu pun kadang-kadang nggak pakai. Lebih senang saya pakai titik-titik, tolong dikerjakan ya, titik-titik. Nggak saya pakai tolong dikerjakan tanda seru 3 kali 4 kali, itu kayak orang apa aja gitu kan, marah nah, gitu. Jadi tubuh kita ini akan tersisa ketika dia melanggar syariat, itu aja ya. Makanya banyak syariat-syariat dalam agama yang mulia ini bagus sekalian, itu kalau dikerjakan efek sampingnya atau efek lurus itu pasti sehat. Benerin tidur, coba benerin makan. Kalau bahasa benerin makan itu kita pakai, ayat apa yang kita bisa ambil di situ? Ayat yang menjelaskan, boleh dibilang itu apa ya? Seperti ada pesan di situ untuk memperbaiki pola makan atau makanan kita. Kulu min thayyibah mimma razaqnakum. Enggak, dia disuruh makan yang apa? Thayyib. Nah sekarang iblis masuk. Kok masuk dia? Saya di beberapa kajian saya jelaskan, iblis itu kan punya tipu daya. Tipu dayanya itu kalau dalam bahasa Arab itu kan
khutuwat. Kan kita sering dengar kan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maka khutuwat atau tipu daya iblis itu dalam Quran itu dibagi menjadi 4. Di surat Al-Baqarah itu khutuwatnya itu dia menjelaskan atau langkah-langkah setan untuk merusak kita itu berkaitan dengan keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, khutuwatnya syaitan itu berkaitan dengan kesucian, itu di surat An-Nur. Ya. Nah, yang menarik itu yang ketiga dan keempat. Jadi setan itu ingin merusak kita, ya. Di poin ketiga empat ini adalah yang ketiga adalah dalam urusan makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman itu menjadi agenda besarnya syaitan untuk dirusak. Ya, paling idealnya dibuat dia makanan tadi itu tidak jelas kehalalannya atau sebelah mungkin haram. Itu paling idealnya versinya dia. Kemudian lanjut lagi habis itu dibuat nggak toyib makanan itu. Nggak usah saya jelaskan makanan toyib sama nggak toyib itu apa. Perlu saya tanya, apa saya kuis dulu sekarang supaya Anda tahu yang toyib itu apa, nggak toyib itu apa. Sekarang saya tanya, misalkan yang sekarang orang kenal dengan bahasa real food itu loh, itu kan makanan toyib sebenarnya. Kalau saya sebut mungkin sosis itu makanan toyib nggak? Oh, paham? Apa nugget? Toyib atau tidak? Enggak. Apalagi ya? Pizza toyib nggak? Tergantung pizza, tergantung pizzanya. Kalau pizza di Cafe JSR kayaknya agak toyib lah itu. Cafe JSR itu ada kafe, saya ada buat kafe di Jati Asih, namanya Cafe JSR. Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu saya terjemahkan dalam bahasa makanan di situ. Jadi di kafe saya itu nggak ada tepung, nggak ada terigu, nggak ada gula pasir, nggak ada minyak sawit, nggak ada. Nanti kapan-kapan main lah. Karena beberapa majelis taklim kadang-kadang pas saya ada, ketemu saya kita ngobrol-ngobrol tentang makanan di kafe. Ya, saya bikin pizza di situ, tapi bukan pizza kayak biasa, karena nggak pakai terigu. Saya bikin nasi goreng, tapi nggak pakai minyak seperti biasa. Saya bikin mie, tapi nggak pakai terigu. Nah gitu.